hari ini judulnya adalah interpersonal skill. Jadi keahlian diri kita gitu, keahlian diri kita sendiri dalam mungkin itu berkomunikasi atau menjaga etika kita, lalu body language-nya kita bagaimana pada saat berhadapan dengan customer ataupun dengan kolega gitu ya. Sebenarnya sih ini umum Pak, bisa kita gunakan kapan saja, di mana saja, dan dalam posisi kita sebagai apa itu ini umum sih ya. Baik. Oke. Ini saya lewatkan karena kemarin sudah ya. Nah, jadwal hari ini ya Pak ya, di awal kita jam 9 sampai dengan jam 10.30 membahas tentang interpersonal skill, lalu nanti 10.30 sampai dengan 10.45 itu break, dan nanti dilanjutkan kembali sampai dengan jam 12 siang mengenai softening the language, dress and uniform, sama effective listening. Oke. Nah, hari ini istirahatnya tetap sama ya Pak, jam 12 sampai jam 13. Tapi Pak Yusuf ini ya sholat Jumat ya, gimana nih Mbak Ria atau Pak Yusuf sudah ada kesepakatan atau belum? Belum sih, kemarin masih belum disampaikan juga. Jadi bebas sih Bu, nanti umpamanya jam 12 kurang juga nggak ada masalah, seperti itu. Masih keburu ya Pak ya? Iya. Iya. Baik, nanti saya mengikuti saja dan menyesuaikan karena saya tadi baru ingat, oh ya ini hari Jumat ya gitu. Pas saya lihat di sininya, semoga sih keburu Pak Yusuf. Oke. Lalu jam 1 nanti kembali lagi sampai dengan jam 1:30 ya. Kita membahas mengenai service excellence dan kenapa sih body language itu penting gitu ya buat kita. Nah, 14.30 ada break lagi sampai dengan 14.45. 14.45 kembali lagi sampai dengan jam 16. Nanti ini kesimpulan dari pembahasan kita hari ini dan evaluasi. Evaluasinya nanti ada tes tertulis ya Pak Yusuf. Boleh. Tapi ini evaluasinya berkenaan dengan yang menangani keluhan pelanggan, karena di awal memang kan kita judulnya adalah menangani keluhan pelanggan dan review ya Pak ya. Berarti yang untuk yang materi kemarin ya Bu ya? Ya, untuk materi kemarin, tes tertulisnya metodenya multiple choice ya Pak. Oke. Ya, hanya 20 soal saja. Gitu. Baik, Pak Yusuf, mungkin sebelum kita mulai, ini saya ada video singkat sedikit, Bapak bisa lihat saja dulu, disimak dulu, apa sih ini, mengenai apa ini, gitu ya Pak? Oke Ibu. Oke, Pak Yusuf, singkat ya videonya. Nah, saya pakai ambasador ini dari Singapore Airlines. Singapore Airlines. Ya, ini berkenaan dengan yang kemarin sudah kita bahas Pak, mengenai hospitality. Ya, ini hanya perumpamaan saja video yang barusan kita simak. Nah, yang mau saya tanyakan nih ke Pak Yusuf, dari video tadi yang Bapak bisa ambil itu apa aja sih gitu? Ini sih Bu, lebih ke orangnya ini, yang pemerannya itu punya kepribadian yang hangat ya Bu ya. Sehingga membuat orang yang di sekelilingnya itu merasa nyaman sih, seperti itu. Lalu ada lagi?
saya nangkapnya lebih ke ini sih, memang interpersonal dari orangnya itu kayak mungkin dia ramah, jadi orang-orang di sekelilingnya juga merasa nyaman, lalu mungkin serve ya, seperti itu. Soft? Melayani. Oh, oke. Heeh. Melayani ya, Pak, ya? Iya. Seperti itu sih, kalau Jadi yang saya tangkap dari video ini. ya, yang Bapak sampaikan tadi, beliau ini kan sebagai pramugari ya, Pak, tugasnya dia pramugari. Warm, hangat ya, hangat, Betul. penuh kehangatan, lalu friendly kepada siapa saja, tidak memandang usia, tidak memandang gender, gitu. Lalu yang berikutnya tadi Bapak bilang comfortable, menciptakan rasa nyaman. Nah, sama satu lagi ya Pak kali, welcome. Oh, iya. Ya, nah jadi kalau kita tarik semua, ada pembahasan dari yang kita bahas kemarin Betul. mengenai hospitality. Jadi hospitality itu adalah hospitality sesungguhnya adalah seperti ini gitu. Welcoming, terus selalu tersenyum, hangat, memiliki pribadi yang hangat, ramah kepada siapa saja, tidak pandang usia, siapa yang mau dibantunya, lalu gender, tidak memandang gender juga siapa saja dibantu, lalu comfort, memberikan rasa nyaman bagi sekelilingnya. Nah, itulah hospitality, Pak, seperti yang kita sudah bahas kemarin, kita harus seperti itu. Pada saat kita bertugas tidak boleh pilih-pilih, oh iya, yang ini saja deh, oh yang ini aja deh, oh kalau anak kecil mah udah abaikan aja gitu. Oh yang sudah tua abaikan saja, justru malah kalau yang lebih tua atau dia wanita itu harus dibantu lebih dahulu. Itu. Karena kalau secara pemikiran internasional itu ada yang istilahnya ladies first juga ya, Pak, ya. Iya. Nah, lalu Bu, langsung kalau untuk cara sendiri nih, seperti ini kan, saya juga sebagai yang lihat aja udah, oh iya ya rasanya nyaman, mungkin menyenangkan ketika ada di kondisi seperti itu. Nah, sebenarnya hospitality sendiri itu, bisa diciptakan, dilatih atau bagaimana sih, Bu? Bisa diciptakan dan bisa dilatih. Kenapa bisa diciptakan? Karena nih, saat ini Pak Yusuf sudah tahu ya poin-poinnya apa saja sih? Poin-poinnya apa saja yang bisa diciptakan supaya kita tuh bisa menjadi seorang penyedia jasa layanan yang memang kompeten. Kalau kompeten itu kan sesuatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga tiada ada kata salah. Jadi dia nilainya 100%. Gitu. Walaupun terkadang di saat kita bekerja atau bertugas ada kesalahan yang kita lakukan, tapi dari kesalahan itu kita kaji ulang lagi, perbaiki lagi sehingga tidak ada kesalahan dalam bertugas. Memang betul Pak, harus dilatih. Karena kalau mau dibilang kompeten harus sering diulang-ulang terus gitu. Nah, jadi dari video singkat yang barusan saya kasih ini, saya secara tidak langsung menunjukkan ke Bapak, kalau kita kemarin bahas hospitality kan hanya teori-teorinya saja ya Pak. Nah ini Betul. contoh sedikit saja. Inilah hospitality sesungguhnya tuh yang seperti ini. Tidak terlalu sukar sebetulnya kalau memang mau dilatih. Betul. Inti Ibu, tapi pertamanya adalah tersenyumnya dulu Pak. Kita kalau mau senyum, mau ramah, ya oke, gitu Pak. jadi kan dari kemarin penjelasan kemarin saya mulai berpikir Ibu, kalau, saya membanding-bandingkan, hospitality yaitu yang itu tadi rasa hangat, penyambutan yang baik, dan mungkin, memberi kenyamanan untuk orang sekelilingnya. Jadi saya itu agak membanding-bandingkan antara memang, kalau maskapai penerbangan dengan mungkin, rumah sakit atau mungkin di layanan-layanan yang lain Ya. itu ada hal yang seperti itu, tapi kualitasnya mungkin agak berbeda ya, Bu, ya? Ya. Saya merasakannya sebagai konsumen, mungkin di sini sebagai konsumen beberapa, mungkin rumah sakit, bank, dan penerbangan juga, merasakan hal itu. Nah, sebenarnya yang saya mau tanyakan, kenapa sih penerbangan itu, memiliki mungkin, hospitality yang mungkin lebih baik daripada
jasa-jasa yang lainnya. Apakah itu memang standar mereka yang tinggi atau bagaimana ya Bu ya? Bisa menciptakan itu seolah-olah semuanya beragam. Kalau untuk gitu pramugari ya. berarti orang yang sangat hangat, seperti itu. Iya, Itu bagaimana ya Bu ya? baik Pak. Apa memang dari manpower-nya sendiri untuk meng-hire-nya itu memang cukup selektif atau memang sebenarnya semua orang itu sama saja tapi ada standar tertentu lalu dilatih sehingga mencapai level tersebut. Baik Pak, pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak Yusuf. Jadi memang kalau untuk kenapa maskapai penerbangan bisa sama seperti itu ya Pak, pelayanannya atau manpower-nya kok bisa seragam gitu ya. Kalau Bapak tadi bilang apakah pada saat meng-hire ada kualifikasi tertentu? Jelas ada Pak. Mereka memang punya kualifikasi khusus, walaupun sebetulnya semuanya tadi sama. Semua bermula dari nol, mereka dari tidak tahu apa-apa. Nah, di sana pada saat selesai di-hire, mereka dilatih. Sebelum diturunkan, sebelum mereka terjun ke lapangan, mereka dilatih. Nah, kenapa bisa seperti itu? Contohnya dengan adanya training-training seperti ini, Pak Yusuf. Tentunya itu ya. Kayak kemarin kan ada ya pembahasan kenapa sih bisa menjadi besar gitu, permasalahan menjadi besar ya mungkin di dalam perusahaan ada konflik, lalu tidak adanya training yang diberikan kepada staff gitu. Karena kan kembali lagi, pada saat kita bekerja sama dengan orang lain, itu berarti kan kita harus menyamakan persepsi dulu, kita ini ada di mana, tugas kita sebagai apa. Jadi tidak boleh ego, kita yang paling betul sendiri, gitu. Nah, itu bisa tercipta seperti itu bagaimana sih? Karena mereka punya ilmunya, dan ilmunya itu diterapkan. Itu ya Pak. Kembali lagi kalau untuk maskapai penerbangan, selain kualifikasi tertentu yang memang sudah ada ketentuannya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, mereka dibekali dengan training atau pelatihan-pelatihan dan memang mereka harus komit dengan apa yang sudah didapat ilmunya gitu. Harus komit, harus konsisten, begitu Pak. Dan itu diulang-ulang. Diulang-ulang, diingatkan terus, dan mereka selalu ada refreshment. Per 1 tahun sekali mereka ada appraisal, di-refresh lagi mengenai knowledge-nya, mengenai skill-nya, attitude-nya. Karena kembali lagi Pak, kalau kita mau berbicara kompeten, orang ini kan berarti sudah kompeten di bidangnya ya Pak ya. Kalau kompeten itu mengandung ada 3 unsur, ada skill, knowledge, and attitude. Nah, dari skill, knowledge, and attitude ini, yang paling penting jika kita menjadi seorang penyedia jasa layanan adalah attitude-nya. Karena itu yang dilihat oleh orang lain. Dan langsung bisa dirasakan sama Pak Yusuf. Iya kan? Kita misalnya berbicara sebagai konsumen. Kenapa? Pak Yusuf tadi pertanyaan bagus, kenapa ya Bu, kalau di maskapai penerbangan tuh bisa sama semuanya? Gitu. Karena mereka berpegang teguh kepada attitude-nya mereka. Mereka punya attitude yang baik. Dan itu yang dijual. Bukan berarti knowledge tidak penting ya Pak, penting. Karena dari knowledge menghasilkan skill. Dari pengetahuan menghasilkan kemampuan, keterampilan. Nah, kalau kita punya kemampuan dan keterampilan harus dibungkus secara apik dengan attitude yang baik. Karena diri kita itu sebetulnya yang kita bisa tonjolkan, yang bisa kita jual adalah attitude. Dimanapun kita bekerja, apapun tugasnya, yang bisa kita jual dan kita punya nilai tambah yang lebih dari orang lain, itu kalau kita punya attitude. Attitude kan luas ya Pak ya? Betul. Dari mulai sikap, lalu tingkah laku kita, kedisiplinan kita, komitmen kita, konsistensi kita, itu attitude. Performance, body language-nya kita gitu. Nah, makanya ini nanti kita akan bahas di sini Pak mengenai kenapa sih pentingnya attitude. Bu, saya boleh tanya lagi nggak? Sedikit. Ya boleh Pak. Jadi kan tadi kan
Ibu menyampaikan bahwa kenapa sih maskapai atau airlines itu punya standar seperti itu, karena salah satunya memang untuk meng-hire manpower ada standar khusus yang mereka lakukan. Nah, Bu, yang mau saya tanyakan, sebenarnya orang yang seperti apa sih yang bisa, menjadi seorang hospitality yang baik? Apakah memang ada ketika kita meng-hire seseorang itu ada standar khusus yang mungkin, hal yang terpenting untuk diperhatikan? Contoh nih, kalau mungkin kita, ingin meng-hire seorang yang pinter gitu kan pasti lihat nilainya yang bagus, terus expert di bidang apa, seperti itu. Nah, kalau untuk hospitality sendiri itu kan, seperti yang disampaikan, bahwa di sini yang kita lihat itu adalah attitude. Nah, attitude bagaimana sih kita bisa memilah, ketika kita akan meng-hire seseorang itu attitude-nya cukup baik dan bisa menjadi seorang hospitality yang baik, seperti itu? Baik, jadi, gimana caranya gitu ya, Pak, ya, apa yang bisa kita Betul jadikan bahan pertimbangan gitu ya, Pak. Nah, betul kalau untuk pramugari sih kualifikasinya udah pasti kayak tinggi badan gitu ya, Pak, di fisik betul, dulu nih, di fisik dulu. iya, Dia itu good looking atau tidak, bukan ganteng atau bukan cantik ya. Ini mhm. sama dengan di perhotelan, maskapai dengan perhotelan itu kualifikasinya hampir sama. Oh, Hampir sama, karena kan mereka, yang harus selalu ketemu, pelanggan atau customer-nya. Pertama di fisiknya dulu, tinggi badan kalau pramugari itu ya tinggi badan, lalu good looking, bukan terlalu cantik, bukan terlalu ganteng, bukan, cuma dia enak dilihat, gitu, enak dilihat. Nah, kalau kita meng-hire, kan kita belum tahu isi kepalanya seperti apa ya, Pak. apalagi attitude-nya. Ya, nah attitude itu bisa dilihat pada saat, pertama kali kita ngelihat dia dari Oh cara body gitu. gesture-nya, dari cara body gesture. Body gesture tuh apa aja sih? Dari dia berdiri, dari dia jalan, melangkahkan kakinya, langkah kakinya, lalu pada saat dia mau duduk, Oh gitu gitu. ya, Bu, ya? Ya, dan biasanya mereka itu pada saat mau interview, kalau selama ini sih pengalamannya karena dia udah dari mulut ke mulut, temennya sudah ajak, temennya ada kasih clue sedikit gitu pada saat Mhm mhm. mau masuk, atau mungkin sebelumnya dia ikut pelatihan dulu. Karena pada saat pelatihan, itu diberitahu, Pak, gimana sih caranya pada saat interview. Seperti, saya mengajar di Balai Latihan Kerja untuk perhotelan, itu ada, materi, teknik interview. Teknik interview dari nanti kalau di sini sih saya kasih, ada cara berpakaiannya bagaimana, perhiasan yang digunakan yang boleh dan yang tidak tuh bagaimana. Dari situ tuh kelihatan juga nanti pada saat dia masuk, jalan, duduk, berbicara, facial expression-nya bagaimana. Attitude-nya bisa dilihat dari situ sebetulnya, Pak. Tapi, Oke. kembali lagi, yang seperti itu harus dilatih terus-menerus. Karena ada orang yang bakatnya memang punya body language yang bagus ya, Pak. Tapi ada juga yang karena terbiasa. Dia bisa karena terbiasa dan karena dilatih. Ada yang seperti itu, Pak. Nah, seperti ini, it is estimate that around 50% of another person perception of you is based on how you look. Jadi, di apa, kita ambil polling begitu, dari yang tadi Bapak tanyakan, yang jadi bahan pertimbangan tuh apa sih? Eee, Jawabannya 55% itu adalah gimana kamu terlihatnya gitu. Kamu tuh kelihatannya seperti apa sih di mata orang lain yang belum mengenal kamu. Gitu. Jadi, bisa dipastikan body gesturnya dia bagaimana. Ada orang kan yang nggak mau senyum ya Pak, pelit sekali sama senyum. Nah, kita bisa bayangkan lah kalau pelit sekali dengan senyum, terus harus, bekerja, tapi berkomunikasi terus dengan orang lain gitu, kan agak sulit ya. Jadi kayak kaku gitu. Untuk dasarnya sih itu dulu Pak, untuk kita melihat gimana attitude-nya. Nah ini personal presentation, jadi dilihat dari, nah ini dari foto ini aja deh Pak, lebih menyenangkan ini atau lebih menyenangkan ketika mereka tidak tersenyum?
Lebih menyenangkan tersenyum sih, Bu. Ya, walaupun saat ini susah ya Pak, kita pakai masker. Saya kemarin-kemarin juga ada membawakan untuk webinar pada saat new normal. Jadi gimana nih new normal di saat ini untuk penyedia jasa layanan? Karena kan kita sebenarnya yang dijual adalah senyumnya kita ya Pak, keramah tamahan Betul. kita. Tapi terbentur sama misalnya pakai masker gitu. Dan ternyata mereka harus tetap tersenyum walaupun pakai masker. Nah, kelihatan dari mana ini tersenyum atau tidak? Dari mata ternyata. Kalau kita tersenyum, kalau kita tertawa sama kita enggak melakukan itu dari mata kelihatan katanya gitu. Jadi tetap mereka harus tersenyum. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah personal hygiene atau kebersihan pribadi ya Pak. Jadi wajib memperhatikan kebersihan pribadi kita, mulai dari ya kalau mau berangkat bertugas, mau berangkat kerja ya mandi misalnya gitu kan, harus wangi, harus bersih. Nah, ini berkaitan dengan grooming, cara kita berdandan. Kalau cowok kan nggak dandan Bu, biasa aja ya. Tapi kan misalnya kalau di dunia hospitality itu tidak ada yang boleh punya kumis, tidak ada yang boleh punya jenggot, gitu kan? Kita ada standarnya sendiri Pak, gitu. Biasanya apa aja Bu kalau untuk yang laki-laki atau perempuannya? Kalau di dunia hospitality itu? Oh iya, nanti ada kok Pak. Oh nanti ada? Oke, Ada. siap. Nanti mungkin Bapak juga nanti bisa bagikan ilmunya ke teman-teman yang lain ya Pak ya. Oke, dandanan juga seperti ini. Kalau laki-laki ya begini, potongan rambut ya potongan laki-laki itu, gigi bersih. Nah, kalau pakai dasi pun, kalau pakai dasi ya kerahnya harus dikancing. Jadi bukan dasinya di sini. Ini standar uniform. Ya, standar uniform yang baik. Nah, kalau wanita apabila tidak berjilbab, nah harus dikuncir seperti ini. Rambut tidak boleh terurai, tidak boleh ada di dahi misalnya karena akan mempengaruhi kita kerja nanti sibuk sendiri ngurusin poninya begini lagi gitu kan. Jadi harus clear, tidak boleh ada yang mengganggu wajah. Riasan pun sederhana, tidak boleh terlalu menor gitu. Nah, ini cara berdandan. Lalu ini Pak, body language, gerakan tubuh kita. Bagaimana? Nanti untuk spesifiknya saya akan beritahu juga karena ada beberapa gerakan-gerakan tubuh yang tidak boleh dilakukan. Padahal itu sering kita lakukan tanpa kita sadari, Pak. Dan itu kelihatan orang lain. Memang agak-agak sulit, Pak. Kalau tadi Bapak tanya, kenapa ya Bu orang maskapai itu bisa kayak gitu? Mereka belajarnya luar biasa dan effortnya luar biasa, Pak. Tidak boleh melakukan hal-hal yang memang tidak enak dipandang. Begitu. Nah, ini kalau poise and deportment tenang dan perilakunya baik. Kayak kemarin kita sudah bahas juga ya Pak, apabila mendapati suatu masalah diharap tidak panik. Gitu. Nah, ini mempengaruhi perilaku kita nantinya. Cara berbicara. Cara berbicara diperhatikan juga modulation of tone-nya. Jadi nada bicaranya, misalnya kalau greeting, disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Greeting-nya atau mengucapkan salamnya bagaimana, misalnya selamat pagi, Astra Honda Motor dengan Yusuf, ada yang bisa kami bantu. Nah itu speech-nya kita. Lalu memperhatikan modul of tone-nya. Jangan selamat pagi Astra Honda dengan Yusuf bisa dibantu. Lebih enak mana barusan yang saya katakan dengan yang pertama? Yang pertama, Bu. Yang pertama. Nah, karena pada saat kita bilang ada yang bisa kami bantu, itu kesannya Pak Yusuf akan membantu customer mulai dari awal sampai dengan akhir. Dan menunjukkan sekali ketertarikan kepada pelanggan, kepada customer atau klien. Gitu ya Pak. Ya, itu speech. Juga tidak boleh teriak-teriak kalau bicara, tapi juga tidak boleh terlalu lemah lembut berbisik-bisik juga tidak boleh. Etiket atau etika.
Nah, ini ada dress or uniform. Cara kita berpakaian, kalau di tempat WSU pasti sudah ada uniform ya? Ada. Ada Kalau uniformnya. yang di dealernya, betul. Ya, nah bagaimana cara penggunaan uniform? Uniform tuh apa aja gitu. Kalau memang harus menggunakan name tag, yaitu wajib menggunakan name tag karena name tag bagian daripada uniform. Kalau ada name tag harus dipakai karena itu merupakan uniform. Nah, ini etiket atau etika. Kita sering dengar ya Pak ya, etika ya. Nah, ini bukan hanya tentang kepribadian kita saja, kenyamanan pribadi kita saja, tapi pikirkan juga orang lain, gitu. Jadi jangan ngerasa, oh kita udah bener aja nih, gitu. Padahal belum. Jadi harus mikirin perasaan orang lain juga, gitu ya Pak. Ini mengenai etika. Nah, ini yang harus dimiliki. 5 atribut yang harus dimiliki pada tahapan interpersonal skill ya, kemampuan kita sendiri, diri sendiri. Nah, yang pertama ini clarity. Jadi clarity itu kejelasan. Nah, kemarin kita sudah bahas ya Pak ya. Kejelasan itu seperti apa aja sih pada saat kita berbicara, pada saat kita memberikan penjelasan dari produk knowledge kita, dari produk-produk kita apa aja, lalu pada saat kita menangani keluhan pelanggan, harus jelas juga. Bicara juga nggak boleh yang apa, kalau orang Jawa bilang ya, menjelai-menjelai, sekarang begini, besok begitu. Itu harus jelas. Karena ini kita berbicara sama klien gitu, atau customer ya, yang mereka juga butuh kepercayaan, butuh jaminan ke kita gitu. Jadi harus jelas. Di telepon juga jangan mentang-mentang di telepon, kita jawabnya males-malesan. Oh iya sebentar ya Bu, ditunggu ya Bu. Gitu. Oh nggak tahu Bu, saya nggak tahu kalau masalah itu. Terus ngomong lama-lama suaranya kecil, nggak jelas sama sekali. Itu juga harus dihindari. Jadi harus konsisten. Pada saat kita bicara, nada bicara, intonasinya itu clarity, harus jelas. Ya, nah yang kedua adalah stay calm atau cool ya. Nah, kalau cowok-cowok sih bisa nih cool begini. Biasanya yang susah agak cewek, yang nggak bisa cool ya. Tapi dengan adanya apa ilmu-ilmu yang sudah disampaikan itu harus dilakukan. Jadi jangan terburu-buru. Karena kalau kita terburu-buru nanti kan kesannya malah jadi kayak marah-marah ya Pak. Nantinya jadi marah-marah. Dan nanti bijaksana. suaranya nggak jelas ya Bu ya? Iya, dan nggak jelas gitu. Nanti juga kita kerjanya jadi nggak terarah, nggak terukur. Nah, ini berkenaan juga dengan gini sih, karena gini loh Bu, kita kan tuh kalau di kantor tugasnya nih, saya lagi ngerjain tugas yang pertama, tiba-tiba ada tugas lagi yang lain. Lalu atasan minta lagi tugas yang lain, yang ketiga. Nah, setelah itu ada telepon masuk, customer komplain. Saya kan jadi bingung, Bu. Mana nih yang harus saya pilih? Jadinya saya keburu-buru deh ngerjainnya. Nah, kita juga harus memperhatikan standar prioritas. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau posisinya seperti itu, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, sedangkan kita itu tidak boleh membuat klien atau customer itu menunggu. Jadi mana Pak yang harus dikerjakan dulu? Tugas dari atasan kita kah atau dari klien? Dari klien sih Bu, kalau memang tugas kita merupakan ini ya Bu ya, pelayanan seperti itu. Ya, jadi klien dulu yang dihandle, nanti baru tugas yang diberikan oleh atasan, tapi harus diinformasikan juga. Apabila kita memang harus langsung ketemu sama kliennya, tapi jangan lupa kita informasikan kepada atasan bahwa kita harus mengerjakan kerjaan yang barusan ini. Karena kalau saya rasa itu atasan akan mengerti ya Pak. Prioritas kita itu kan kepada pelanggan. Jadi jangan hanya karena kita punya pemikiran sendiri, aduh yang ini kan belum selesai, saya takut nih kalau atasan saya marah gitu. Jadi yang dikorbankan adalah klien. Padahal nanti kalau atasannya kita tahu,
malah marah-marah, kenapa kamu nggak handle klien dulu gitu kan? Saya kan lagi ngerjain tugas Bapak, kan bisa dikomunikasikan. Nah, ini lagi pentingnya komunikasi. Kasih. Komunikasi itu penting. Jadi memang pada saat kita kerja itu kan kita harus bisa multitasking ya. Bisa bisa pick up telepon sambil nulis, bisa kita berbicara di telepon sambil ngetik, bisa berbicara di telepon sambil ngirim email. Nah, itu memang nanti ada di sini yang disebutnya fokus gitu. Ya. Jadi fokus. Nah, ini kenapa di sini disebutnya tetap hanya pada satu subjek dan jelas. Padahal barusan saya bilang kita harus bisa multitasking. Nah, yang dimaksud di sini fokusnya pada apa? Fokusnya pada yang sedang kita hadapi. Misalnya kita sedang ngetik tugas dari atasan, lalu berikutnya telepon bunyi dari klien. Padahal kita lagi fokus ngerjain tugas, misalnya. Nah, setelah itu telepon dari klien. Nah, yang difokuskan adalah yang sedang kita kerjakan. Itu dulu, difokus di itu dulu. Memang harus bisa bercabang, tapi tetap ada standar prioritas yang harus ada Dikerjakan ya. dikerjakan, fokus dan jelas ya. Nah, yang selanjutnya adalah polite atau sopan. Jadi gini, terkadang gini loh Bu, saya ketemu sama pelanggan yang memang sudah ramah sama sudah biasa sama saya, sudah seperti teman gitu. Nah, jadi saya sih kalau bicara sama beliau ya kayak teman aja. Ya, tapi pada kenyataannya apabila kita sedang pakai uniform, lalu kita berada di area kerja, harus dihindari bahasa-bahasa gaul, terus jargon, terus nadanya. Biasanya apa sih kalau jargon? Hi bro gitu ya. Apa? Lu nggak asik nggak datang misalnya. Nah, kalau sedang bertugas itu tidak boleh menggunakan Pak. Ini saya berikan tes tertulisnya melalui chat saja kali ya Mbak Ria ya. Nanti Pak. Iya Ibu, boleh Bu. Saya stop share dulu ya. Iya. Boleh. Nanti kita lanjut lagi supaya waktunya nanti Pak Yusuf nggak terburu-buru mengerjakan soalnya gitu. Saya yakin sih bisa pasti. Amin. Oh, ini dari Mbak Ria. Iya. Roda 4, iya. Kemarin sudah kasih tahu Pak Yusuf. Karena mungkin materinya dilihat kan saya bikinnya roda 2 ya, contoh-contoh Iya, gambarnya. nggak ada masalah sih Bu. Nggak ada masalah ya Pak. Atau saya kirim ke Email Johnson, dari Johnson baru ke Pak Yusuf. Pak Yusuf. Oh iya baik. Nggak ada masalah. Boleh. Gini Mbak Ria, kan seharusnya kita jam breaknya 14.30 ya. Iya. Saya boleh majuin dulu nggak? Iya, nggak apa-apa Ibu. Tapi nanti kan tetap selesainya jam 4. Iya. Jadi Gitu, sekarang mau break dulu atau bagaimana Ibu? Break dulu sambil saya Kasih tugas. kirim tugas ke Pak Yusuf ya. Iya. Iya, baik, siap. Bisa ya Pak Yusuf ya? Nggak ada masalah Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Sebentar lagi saya kirim ke Mbak Ria ya. Iya, baik Ibu. Berarti masuk lagi jam berapa ya Bu? Nanti. Berarti 14.30. Sorry, kok 14.30? 14.15. 14.15. Ah, ya baik Ibu, siap. Iya kan? Iya. 14 menit. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Bukan berarti tidak memperhatikan intonasi suara kita gitu. Ya. Oke. Baik Bu. Jadi sebentar saya share screen dulu tugasnya ya Pak ya. Boleh.
Sambil ngobrol aja Pak Yusuf sama Bu Komariahnya nggak apa-apa. Oh gitu. Maksudnya situasinya gimana yang kemarin sesuai dengan yang Pak Yusuf buat aja Pak. Oh gitu. Atau mungkin nggak ada soalnya dari sana Bu ya. Berarti pakai yang kemarin. Nggak ada, pakai Ya yang udah saya kemarin hapus aja. lagi. Oh, tapi masih ingat kan Pak Yusuf? Oh masih. Case-nya gimana? Atau mungkin gini aja Ibu Komaria, komplain deh, apa kek mobilnya kenapa gitu. Iya, nggak usah pakai set ya, jadinya Betul. lebih luwes gitu. Betul. Pasti Jadi ini kalau simulasinya ibu-ibu mau lewat pakai telepon atau bagaimana nih Bu? Boleh langsung di sini aja kan ya Pak? Iya, di situ aja. Oh gitu. Iya, by phone aja boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya Maksudnya dalam artian tatap-tatapan, by phone itu kelihatan nggak ada nggak? masalah sih. Oh kelihatan. Nih, Ibu Komaria yang ini, kita kan berempat nih Pak. Ada Mbak Oke. Ria, ada Bu Komaria. Jadi yang harus diperhatikan adalah kemarin di awal penyambutan customer pada saat datang, lalu mendengarkan keluhan, ya. Jadi dipakai itu Pak step-stepnya kemarin apa sih pada saat Baik. menangani pelanggan ya, mulai dari mendengarkan, lalu minta maaf, menganalisa permasalahannya seperti apa, dan yang terpenting adalah memberikan solusi. Yang terakhirnya itu kan mereview dan mengkonfirmasi apakah customer ini sudah puas dengan solusi yang diberikan oleh kita. Dan terakhirnya adalah umpan balik. Baik. Itu aja sih Pak, saya pengen mereview Pak Yusuf step-stepnya itu. Oh boleh. Maksud saya tadi yang telepon tuh setnya sih Bu. Set di telepon. Kayak contoh tadi kan kalau melalui telepon seperti yang Bu ajarkan. Halo dengan Honda ada yang bisa dibantu gitu. Kalau seumpamanya kita ketemu langsung kan selamat siang Bu. Oke. Kalau gitu yang mana nih? Biar gampangnya by phone aja ya Bu Komariah ya. Seolah-olah by phone gitu ya. Ya. Baik, siap seolah-olah berarti di telepon yang saya komplain ke sales terkait ya. Iya, betul. Ya, boleh. Boleh, silahkan. Bu jangan galak-galak Bu, kayak takutan nih Bu. Baik, silakan Pak. Saya dan Bu Ria mendengarkan. Ibu. Halo, selamat siang dengan Yusuf dari Honda Prospect Motor. Ada yang bisa dibantu? Selamat siang Mas Yusuf. Iya, selamat siang. Mohon maaf dengan Ibu siapa saya sebelumnya berbicara? Saya dengan Komaria Pak. Baik Ibu Komaria. Ada yang bisa dibantu Ibu Komaria? Ini saya mau komplain nih terkait pembelian mobil saya yang baru 2 bulan yang lalu untuk tipe mobil CR-V-nya. Mobil CR-V ya Bu ya? Ya betul, mobil CR-V saya baru pembelian sekitar 3 bulan yang lalu. Saya kan baru servis berkala, tapi ada aja kendalanya harus ganti ini, ganti itu. Ini kan saya beli mobil baru ya Mas ya. Kemarin itu pas pembelian ini dari salesnya dijelaskan ya dengan yakin banget produknya itu premium, bagus seperti itu. Tapi kenyataannya baru pemakaian 3 bulan setelah saya masuk dealer resmi untuk servis berkala kok, tapi ada aja kendalanya. Ini gimana sih Mas? Dari salesnya yakin banget produknya Honda ini untuk CR-V-nya premium, bagus, tapi kenyataannya jadi kayak gini kan jadinya saya repot sendiri gitu. Kalau udah kayak gini kan saya harus masuk servis, saya harus tunggu kebetulannya. Jadi gimana ini? Saya minta tolong dong solusinya. Kan saya juga nggak bisa nunggu terlalu lama nih. Kalau mobil masuk bengkel kan saya juga kendala. Saya mobilitas saya juga cukup padat ya. Jadi gimana nih dari Mas sendiri solusinya? Saya nggak bisa kayak gini. Kemarin itu pas pembelian bilang produknya premium, bagus. Tapi kenyataannya udah baru pakai belum ada kilometer, belum jauh, tapi udah banyak harus ganti ini gimana solusinya nih? Baik, jadi sebelumnya kami mohon maaf ya Bu ya untuk ketidaknyamanan yang Ibu rasakan terkait dengan penggunaan mobil CR-V-nya. Seperti itu. Mohon maaf sebelumnya ya Bu. Karena ini kan ada kendala di dealer kami. Boleh kami cari tahu dulu Bu, atau mungkin Ibu informasikan dealer mana Ibu yang melakukan pelayanan itu? Itu saya lagi di dealer resmi yang di Pangeran Jayakarta. Oh, yang di Pangeran Jayakarta. Iya.
dibantu oleh rekan kami yang di sana atas nama siapa mungkin Ibu? Dengan Mas Aji. Dengan Mas Aji. Iya. Baik. Jadi ini saya coba konfirmasi kembali, Ibu kemarin baru membeli mobil Honda CR-V di sana 3 bulan yang lalu, namun ada kendala ya Bu ya setelah perawatan berkala yang pertama, seperti itu. Betul. Iya. Baik, jadi gini sih Bu, nanti saya coba untuk bantu komunikasi terlebih dahulu dengan pihak dealernya. Nanti saya coba untuk komunikasi dengan Pak Ajib untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut kendaraan Ibu. Tadi kan Ibu menyampaikan juga, tadi Ibu untuk aktivitasnya juga padat sekali ya Bu ya? Betul. Seperti itu. Baik. Ibu Komariah, nanti saya coba untuk komunikasi dengan manajernya juga, apakah mungkin Ibu bisa diberikan mobil pinjaman terlebih dahulu untuk akomodasi Ibu terlebih dahulu selama kendaraan sedang dilakukan pemeriksaan. Bagaimana? Kalau mobil pinjaman gimana nih? Kan saya sudah nyaman pakai penggunaan punya saya nih yang CR-V ini. Dari penggunaan ini dengan mobil yang tipe yang sama atau berbeda? Gitu. Saya kan sudah nyaman pakai yang tipe CR-V. Kalau misalnya pinjamannya dibawa dari spek yang CR-V saya biasa pakai, sih kurang nyaman juga. Baik Ibu, tapi gini terlebih dahulu Bu, nanti saya coba untuk bantu komunikasi. Yang penting di sini kan saya coba membantu Ibu, baiknya bagaimana, nanti dari pihak dealer kebijakannya apakah nanti memang bisa kendaraan yang diberikan adalah kendaraan dengan tipe yang sama, atau memang nanti harus turun satu grade di bawahnya. Tapi dalam hal ini, untuk aktivitas Ibu tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu, bagaimana Ibu? Saya sih oke aja, cuman saya minta untuk dikomunikasikannya cepet ya Mas ya, jadi report ke saya juga, karena kan saya juga harus mobilitas saya besok, agenda saya ke sana kemari, jadi saya harus yang jelas gitu. Oh baik Ibu, ya. jadi begini. Dan nanti, kalau waktunya juga jangan terlalu lama Mas, kalaupun dipinjamkan andaikan nanti diberikan yang tipe yang sama, kalau untuk bukan barang saya pribadi sih kurang nyaman juga, jadi saya minta untuk timeline waktunya jangan terlalu lama. Baik. Nanti saya usahakan setelah ini saya langsung komunikasi. Paling lambat mungkin 3 hari ke depan akan ada pihak dealer yang menghubungi Ibu. Paling lambat ya itu Bu ya, tapi saya usahakan untuk hari ini. Mohon maaf, untuk nomor telepon yang bisa dihubungi benar Bu di nomor 081 123 456? Betul Pak. Baik, seperti itu nanti saya coba untuk komunikasikan dengan pihak dealer yang di Pangeran Jayakarta agar untuk segera menghubungi Ibu untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik, saya tunggu kabarnya secepatnya ya Mas ya, soalnya jangan lama-lama. Saya jadi nggak nyaman juga kalau kondisinya kayak gini Mas. Baik Ibu Komariah, saya mohon maaf sebelumnya untuk kondisi yang Ibu rasakan. Di sini nanti saya akan coba bantu untuk secepatnya. Baik, ya udah. Apakah mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan Ibu? Udah, nanti tolong minta update-nya aja ke saya di telepon secepatnya untuk informasinya mau bagaimana ya Mas. Baik Ibu Komariah, seperti itu. Saya terima kasih Bu untuk waktunya. Baik, oke deh Selamat Mas. siang. Oke, makasih. Galak Bu, ininya Bu, orangnya Bu. Ini kayaknya biasa komplain nih. Bagus ini. Nggak salah nih yang komplain. Bener Bu. Oke. Baik Pak Yusuf, gimana rasanya menangani komplain tapi ada yang mengamati ya? Biasanya Pak Yusuf sendirian aja kan di sana? Betul. Kok kayak agak nervous ya? Apa karena saya liatin ya? Ya karena biasanya kan nggak ada orang Bu, ini kan yang liatin banyak banget nih. Oke, kalau untuk dari kalimat atau kata-kata yang disampaikan sudah terlihat sih memang dari perusahaan Bapak sudah ada ini ya, sudah ada standarnya dalam menjawab kepada customer gitu. Kalau untuk pemilihan kata-kata bahasanya itu sudah sesuai. Terus mungkin ini aja Pak tadi catatannya dari saya. Pada saat Bapak greeting tadi angkat telepon, Bapak pakai kata-kata halo ya? Oh iya betul. Nah sebaiknya hindari kata-kata halo pada saat kita mengangkat telepon di tempat kerja, dimanapun di tempat kerja. Kalau kita pick up telepon yang harus kita sebut itu selamat pagi, selamat siang, misalnya selamat sore, dan nama perusahaan kita, lalu memperkenalkan nama kita. Bila perlu juga jabatannya kita ya, apa posisi kita sebagai apa, lalu setelah itu offering help, ada yang bisa kami bantu gitu ya. Jadi sebisa mungkin hindari kata-kata halo ketika kita sedang posisi di tempat kerja gitu ya, di pick up di tempat kerja. Nah
Tadi kalau untuk tahapannya ya pada saat pertama Bapak sudah menjadi pendengar yang baik, lalu menganalisa dan menerima keluhan, menanyakan kronologisnya seperti apa, gitu ya Pak. Nah, solusi yang diberikan juga sudah bagus, pasti itu sudah sesuai dengan standar di perusahaan Bapak ya. Ada Betul, Bu. tahapan mengobati kekecewaan pelanggan tadi jadi catatan saya, mengobati kekecewaan pelanggan dengan cara meminjamkan mobil selama mobil dari customer ini diservis ya di tempat Betul. Bapak. Nah, oke Pak. Tapi tadi kalau saya sih terkesannya Bapak keburu-buru. Oh, gitu. Itu dalam menyampaikan Bapak kurang tenang, Pak Yusuf. Sebenarnya Bapak bisa lebih pede dari tadi. Kalau tahapan-tahapannya, step-step pada penanganan keluhan pelanggan tadi, coba nanti Bapak buka lagi ya, kan ada 1 sampai 10. Nah, yang tadi yang belum dilakukan apa kira-kira? Coba saya buka contekan dulu, Bu. 1 sampai 10. Kalau yang pertama kan tadi menjadi pendengar yang baik. Tadi udah ada ya, Bu ya? Iya. Lalu rasa empati. Nah, rasa empati tadi keluar nggak, Bu, untuk di sini? Rasa empati itu bisa Bapak ucapkan dengan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya mengerti sekali posisi Ibu ya, karena harapannya Ibu sih dengan membeli mobil ini gitu ya, sudah mereknya juga yang paling bagus, tipenya juga yang sudah yang bagus, karena tadi berulang-ulang nih Ibu Komariah bilangnya gini, Iya. salesnya tuh menawarkannya sudah bagus banget loh dengan standar yang bagus. Nah, kemarin kan itu juga sudah saya bahas ya. Jadi kita meng-create kesan penjualan kepada pelanggan itu dari awal, pertengahan, sampai akhir harus sama. Jadi kata-kata yang diucapkan sama sales-nya itu harusnya tidak melenceng dari yang dirasakan si customer. Nah, customer ini Baik. merasa sales-nya tuh pada saat menjelaskan produknya itu, pada saat menawarkan produk itu manis sekali gitu ya, maksudnya ya, manis sekali, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan customer. Nah, kalau dalam hal ini, kalau secara teknis kan saya kurang paham nih, Pak Yusuf. Kalau yang dikeluhkan oleh pelanggan ini, misalnya servis kok bisa ganti-ganti, padahal mobil baru. Nah, ini biasanya kendalanya di mana di sana? Mungkin nanti Pak Yusuf bisa koordinasikan lagi dengan bagian teknisinya. Kalau yang seperti ini, apa sih kendalanya gitu sampai timbul permasalahan seperti ini. Jadi penting juga kan yang di ke-10 itu kita memberdayakan semua staf. Udah dibuka contekannya, Pak? Udah, nomor 10, Bu. Ya, dengan adanya komplain yang timbul, itu kan terbukti bahwa kita bisa mereview kelemahan produk kita. Kita bisa lebih mengetahui kelemahan produk kita tuh di mana. Ya, jadi makanya kita juga harus berterima kasih nih sama customer yang komplain. Bukannya malah merasa aduh cerewet banget sih gitu, bukan. Tapi justru berterima kasih, berarti dia sudah memberitahukan kekurangan dari produk kita. Nah, disinilah pentingnya Pak Yusuf sebagai advokat yang dalam hal ini sedang menangani keluhan pelanggan, mencari tahu ke bagian teknisinya. Kalau kondisinya seperti ini, kelemahannya di mana? Jadi, bila suatu saat Pak Yusuf menemui kasus yang seperti ini lagi, Pak Yusuf bisa menjawab. Baik. Gitu ya. Pak Yusuf bisa menjawab. Walaupun memang yang lebih spesifik bisa menjawab adalah bagian teknisi. Tetapi apabila kita menjadi representasi dari suatu produk, kita harus paham betul dengan product knowledge. Ya Pak ya. Lalu tadi feedback-nya dari Bu Komariah sudah ada apa belum? Feedback belum ada penilaian sih. Feedback itu penilaian ya, Bu ya?
Iya, karena kan memang ini sedang proses Belum berjalan belum sampai selesai. servisnya. Oke. Nah, coba sekarang ceritanya. Nah, biasanya nih Pak Yusuf, ini kan ada jeda waktu ya dalam penyelesaian. Hari keberapa Pak Yusuf menghubungi customer untuk meyakinkan customer? Jadi jangan sampai dilepas begitu aja. Kemarin kan gimana? Kemarin kan ada tuh yang kata-kata di mana nih, coba ya saya share screen. Salah. Yang ini Pak, di tahapannya itu, di tahapannya keluhan pelanggan itu ada mengkonfirmasi kembali, memberitahu kembali kepada customer bahwa unit mobilnya ini sedang diperbaiki. 2 hari lagi atau 3 hari lagi akan selesai, supaya customer-nya ini nggak ngerasa nunggu-nunggu gitu. Baik. Oke, silakan Pak Yusuf. Ceritanya Bapak mengkonfirmasi. Nah, yang ini. Berarti saya telepon ke Ibu Komariahnya ya? Tinggal diganti kalimatnya. Ini kan lagi mengambil tindakan, tapi tindak lanjutnya bagaimana gitu. Tadi Bapak katakan ke Bu Komariah berapa hari? Maksimal 3 hari, Bu. Maksimal 3 hari. Berarti bisa dipastikan tadi Bapak nah ini kan saya akan memeriksanya untuk Anda dan akan memberitahu apabila perbaikan telah selesai. Mungkin besoknya untuk memberikan jaminan kepada customer supaya customer merasa nggak merasa was-was gitu. Ini tuh pekerjaannya sampai kapan? Ceritanya Pak Yusuf telepon lagi nih ke Ibu Komariah. Halo, selamat siang. Saya Yusuf dari Honda Prospek Motor. Benar saya berbicara dengan Ibu Komariah? Iya, selamat siang. Gimana ya, Mas? Ya, baik Bu. Ini yang terkait dengan keluhan yang kemarin Ibu sampaikan kepada kami. Honda CR-V ya Bu ya? Seperti itu. Baik Ibu Komariah. Jadi untuk feedbacknya saya coba sampaikan kemarin setelah menghubungi kami langsung berkoordinasi dengan pihak dealer Honda terkait yang ada di Honda Pangeran Jayakarta. Seperti itu. Ya, dari dealer Honda Pangeran Jakarta, mohon maaf saya konfirmasi ke Ibu terlebih dahulu, sebelumnya sudah menghubungi Ibu atau belum? Belum. Oh belum, nanti saya coba untuk konfirmasi kembali ya Bu ya. Baik. Jadi begini, setelah kendaraan dilakukan pemeriksaan, sebenarnya ini prosesnya sedang berjalan Ibu. Tapi untuk permintaan Ibu terkait untuk mobil pinjaman juga sudah di-ACC dengan kendaraan yang sama, seperti itu. Jadi kami nanti coba untuk bantu untuk follow up kembali kepada pihak dealer karena tadi belum confirm ke Ibu ya Bu ya untuk masalah perbaikannya seperti itu. Baik Ibu, mungkin ada hal lain kira-kira yang bisa saya bantu untuk selama proses penanganan ini. Berarti ini saya untuk sementara waktu menggunakan mobil pinjaman dari Honda dengan tipe yang sama ya Mas ya? Betul, dengan tipe yang sama Ibu. Ini nanti bagaimana saya harus jemput unit untuk mobil pinjamannya atau diantar ke rumah saya? Gini, nanti dari pihak dealer akan mengantar ke kediaman Ibu secara langsung seperti itu. Untuk alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera kemarin ya Bu ya? Betul, yang disampaikan ke dealer, seperti itu? Iya, betul Pak. Baik, kalau ini saya coba lihat datanya, benar Bu, yang di Jalan Manggis nomor 12? Betul. Baik, nanti saya akan coba pastikan kembali, saya coba bantu komunikasi dengan pihak dealer agar kendaraan yang akan dipinjamkan ke Ibu segera untuk dikirimkan seperti itu. Baik.
Oke. Saya terima untuk informasi ini ya Mas ya. Cuma saya juga minta bantuannya untuk jangan terlalu lama juga, jangan mentang-mentang dari pihak yang sudah kasih alternatif solusi untuk saya, tapi pekerjaan dari unit pribadi saya ini makin lama gitu. Saya nggak mau walaupun udah ada pergantian yang dari pihak APM, tetap untuk unit saya jangan dikerjakan terlalu lama ya Mas. Baik Ibu, seperti itu. Untuk mention yang Ibu sampaikan, nanti saya coba untuk sampaikan kepada pihak-pihak terkait agar untuk segera ditindaklanjuti. Seperti itu Ibu Komaria. Oke. Ya udah, oke. Terima kasih infonya. Baik. Baik, saya juga terima kasih Ibu untuk waktunya. Selamat sore Ibu Komaria. Oke, sore. Thank you. Oke, Pak Yusuf. Ini berarti barusan Pak Yusuf melakukan konfirmasi mengenai mobil yang akan dipinjamkan ya, sementara waktu kepada customer. Kalau Ibu Komarianya ngomong belum beres kendaraannya, Bu. Iya. Nah, ini kan jadi saya cari ide tadi mobil pinjaman. Kelihatannya kan, nah ini kan seperti ini bisa tergolong dari pelanggan yang sulit, Pak. Betul. Karakteristik pelanggannya cerewet. Ibu Komaria Anda berbakat. Karakteristik pelanggannya detail. Nah, jadi kita harus siap-siap nih menghadapi pelanggan yang seperti ini, gitu ya. Nah, Bapak kalau menjawab, pokoknya nggak usah ragu-ragu. Baik, Ibu. Iya, akan kami kirim langsung, Ibu, gitu ya. Jadi jangan terkesan Bapak takut-takut, kayak takut gitu. Oh ya, seperti Ibu, seperti itu ya, Bu ya. Oh ya, baik, Bu. Gitu. Memang sih kita ngerasa bersalah ya karena ketidaknyamanannya ini, tapi kembali lagi tadi ada clarity, harus jelas. Kalau memang prosedurnya sudah sesuai, kita bisa dengan PD menyampaikan itu, menyampaikan solusinya. Ini kan sudah dicarikan jalan keluarnya. Nah, mengobati rasa kekecewaan juga sudah dilakukan. Sekarang berarti tinggal penyelesaian dan feedback. Kalau feedback Bapak tidak perlu kasih formnya ke beliau, tapi selama ini bagaimana, apakah nanti dikirimkan ke alamat email beliau, lalu sampaikan, kami mohon Ibu untuk mengisi lembar feedback yang sudah kami kirimkan ke alamat email Ibu atau WhatsApp-nya Ibu. Kami mohon Ibu untuk mengisi lembaran tersebut dengan pengalaman penyelesaian permasalahan unit mobil ini. Gitu ya, Pak Yusuf ya. Baik. Ya, coba silakan. Jadi sekaligus memberitahu bahwa unitnya sudah selesai dan nah saya nggak tahu di sana sistemnya Pak Yusuf bagaimana apabila unit selesai diantar oleh pihak dealernya atau harus diambil oleh customernya. Gimana biasanya Pak? Silakan. Jadi gini sih Bu, mau mending yang sesuai dengan ini Bu aja ya. Yang sesuai skenario Ibu aja. Kalau di kami sih biasanya 7 hari setelah serah terima sih untuk feedback itu. Serah terima? Ya, jadi 7 hari setelah terima baru kita tanyakan kondisinya, lalu kemarin prosesnya bagaimana, seperti itu. Oke, boleh, silakan Pak. Baik. Halo, selamat sore. Saya Yusuf, Ibu dari Honda Prospect Motor. Betul saya bicara dengan Ibu Komaria? Betul, selamat sore. Gimana Mas Yusuf? Iya, Ibu Komaria, saya mau konfirmasi saja. Untuk kendaraannya kemarin sudah diambil ya Bu ya di dealer kami yang di Honda Pangeran Jakarta, seperti itu? Sudah. Baik, Ibu, sebelumnya kami mohon maaf sekali kemarin untuk kendala-kendala yang Ibu alami. Untuk saat ini bagaimana Bu untuk kondisi kendaraannya? Apakah sudah dalam keadaan baik atau mungkin ada kendala lain yang Ibu rasakan? Sejauh ini sih udah oke ya. Udah normal lagi, kayak biasa saya pakai lagi. Oh baik, Ibu. Jadi karena memang keluhan Ibu memang sudah masuk ke kami dan itu juga sebagai bahan evaluasi, kami juga mengirimkan lembaran feedback kepada email Ibu yang Ibu terapkan di dealer, seperti itu. Kami mohon untuk diisi ya Ibu ya dan dikirimkan kembali ke kami, seperti itu.
Oke, Mas. Baik, tapi untuk review saja Bu, kalau boleh kami tanyakan bagaimana Bu untuk pengalamannya, untuk perawatan berkala dan juga penanganan keluhan untuk kendaraan Ibu yang kemarin Honda CR-V-nya? Secara overall semuanya udah oke ya Mas ya, dari segi masih juga, dan dari pihak servisnya juga koordinasi ke saya terus gimana perkembangannya. Sejauh ini udah oke, terus update, dan penanganan mobil saya juga udah cukup cepet kok penanganannya, dan dari pihak KPM juga udah kasih alternatif solusi kan untuk membantu mobilitas pekerjaan saya. Jadi secara keseluruhan sih udah oke. Cuman ya itu aja, sempat kecewa aja yang pas 3 bulan itu. Tapi setelah itu kan sudah masuk servis, dan dari pihak KPM sudah melakukan penanganan dan sudah selesai juga kan sekarang, ya udah. Baik Ibu, saya terima kasih untuk keluhannya, dan ini juga sebagai bahan evaluasi kami juga ke depannya, seperti itu. Oke. Atau mungkin ada hal lain Bu yang ingin Ibu sampaikan? Udah sih cukup gitu aja. Nanti kalau misalnya memang ada form, saya tunggu formnya biar nanti saya kirim evaluasi deh. Baik Ibu, seperti itu. Kalau gitu, selamat sore Ibu. Saya ucapkan terima kasih Ibu untuk kesediaannya angkat telepon kami. Ya. Ya, thank you Mas Yusuf. Oke, baik. Berarti sudah dilakukan ya Pak sampai dengan tahapan yang ke-10. Ke-9 ya. Sudah sampai tahapan ke-9. Baik Pak Yusuf, untuk step-stepnya itu penting untuk diingat jika nanti ada kasus atau keluhan pelanggannya ya, supaya lebih terarah lagi, karena memang yang seperti ini tuh terkadang kita lupa kalau situasinya berbeda-beda ya Pak. Kayak contohnya ini tadi Bu Komariah yang dengan detailnya seperti itu. Nah, itu yang dikatakan oleh saya kemarin dan tadi, emosi. Kita harus bisa betul-betul mengelola emosi. Jangan sampai terpancing emosinya, harus tenang. Tenang, fokus pada masalahnya. Jangan berpikir, aduh ini ibu cerewet banget ya, aduh ngomongnya kok banyak banget ya, aduh kok detil banget ya, aduh saya harus jawab apa gitu. Ya, jadi fokus. Oh kalau ini berarti plan-nya saya ke sini. Saya nggak tahu nih, Jam mungkin terbang ya Bu ya, kayak gini Bu ya. Ya, betul. Itu nanti bisa karena sering dilakukan. Atau mungkin saat ini juga Pak Yusuf lagi grogi karena diamati. Pak Yusuf pernah nggak ikut assessment? Assessment. Lebih grogi lagi kayaknya. Assessment yang mana Bu? Uji kompetensi. Untuk customer care ini? Untuk mendapatkan sertifikat profesi. Nah, itu juga diamati seperti ini Pak Yusuf. Oh. Nggak apa-apa. Ya. Bikin SIM pasti pernah ya? Iya, ada. Nah, ya itu kayak bikin SIM kan. Di pas prakteknya. Lebih grogi bikin SIM atau ikut pelatihan ini, Pak? Pelatihan ini rasanya, Bu. Lebih grogi ikut pelatihan ini ya, padahal prakteknya ini cuma sendiri loh, Pak. Tapi mungkin kalau rame-rame beda ya sensasinya. Betul. Ya, Pak. 3 lawan 1, Bu. Iya, betul. 3 lawan 1. Baik, Pak Yusuf, dengan sesi praktek tadi, berarti berakhir pelatihan kita ya. Kesimpulannya itu bahwa dalam penanganan komplain, kita harus mengenali dulu jenis komplainnya bagaimana, mendengarkan dengan baik ya, jangan memotong pembicaraan, lalu memperlihatkan rasa empati kita, dan yang terpenting adalah solusinya. Nah, setelah kita menemukan solusinya, jangan lupa juga untuk mungkin ada mengobati rasa kecewa dan mengkonfirmasi. Kalau konfirmasi itu kan jangan memberikan harapan. Istilahnya kalau kata anak zaman sekarang jangan PHP. 3 hari nggak taunya 5 hari, 5 hari nggak taunya 6 hari. Itu bisa makin si customer ini tambah marah
ya. Jadi sebisa mungkin dikurangi rasa kecewanya. Karena tadi Bu Komariah bilang, jangan karena saya dipinjemin unit nih dari sana, terus penyelesaiannya nanti lama gitu kan. Ya, ini juga mungkin dengan Bapak memberikan obat kekecewaan peminjaman mobil itu, customer kita nggak akan komplain banyak-banyak karena udah terobati kecewaan. Tapi tetap berbeda kan. Nah ini Pak yang kemarin, keinginan pelanggan tuh makin lama makin ke bawah, runcing. Dan kita nggak pernah tahu apa yang akan diungkapkan, apa yang akan dikeluarkan oleh customer. Nah disitulah kita harus siap dengan plan-plan apalagi yang harus diambil ya, dan mengkonfirmasi itu harus tepat. Misalnya ini akan selesai pada hari Senin tanggal 12 Januari 2021, jamnya pun harus tepat Pak. Kalau secara teori begitu ya, jadi ada akurasinya gitu, dan customer nih ngerasa tidak dipermainkan, ada kejelasan ya. Apalagi kalau kita brand ternama itu betul-betul berkaitan dengan kualitas nantinya. Paham ya Pak Yusuf ya? Nah ini lalu tadi ini sudah evaluasi, review, dan kalau sudah semuanya ini dievaluasi lagi. Tadi catatan dari saya mungkin Pak Yusuf ada baiknya agak bertanya sedikit dengan teknisi yang ada di lapangan, mencari tahu lah kalau kendalanya seperti ini biasanya apa sih Pak, kalau ada permasalahan seperti ini, kendala di dalam mesinnya biasanya bagaimana. Jadi buat bahan Pak Yusuf, kalau suatu saat ada problem yang sama, Pak Yusuf bisa menjawab. Walaupun dengan tidak secara detail. Nanti Bapak, betul tadi Bapak sudah sampaikan, nanti saya akan konfirmasi kembali kepada teknisi yang ada di lapangan atau yang ada di dealer, karena beliau yang lebih mengetahui mengenai detail permasalahan ini. Menyampaikan seperti itu juga diperbolehkan, atau ada lebih baiknya Bapak tahu sedikit-sedikit. Karena memang Pak Yusuf menjadi representatif sebelum customer ini datang ke dealer kan. Betul. Sebelum customer ini komplain ke dealer. Kalau komplain kan boleh aja melalui telepon. Tadi harus diingat lagi ya Pak, sebisa mungkin menghindari kata-kata halo. Oh iya, Kata-kata, walaupun kita tadi yang telepon, tadi kan Bapak pas telepon Ibu Komariah tetap pakai kata-kata halo ya, Bu Komariah dengar nggak? Nah, juga yang kata-kata yang harus dihindari adalah halo, oke, cari persamaan dari kata oke apa biasanya, baiklah Bapak, baiklah Ibu gitu ya. Nah ini sih kembali kepada politeness tadi, kesopanan. Itu ya Pak. Baik, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan Pak Yusuf? Udah clear sih Bu sebenarnya. Secara teorinya sih memang udah kayak gini, tapi ketika kita memang praktek memang harus butuh experience lebih sih Bu. Kalau secara teori mungkin 1 sampai 10 oke. Ketika kita praktekkan, ketika saya coba untuk secara berurutan untuk melakukan hal itu, ya memang ada kendala di situ, butuh kebiasaan seperti itu. Harus sering berlatih sih Pak ya, harus sering berlatih karena memang sebagai seorang customer service officer atau customer care itu yang kita jual memang apa tadi, attitude-nya kita ya, attitude-nya kita itu nomor 1 itu ya. Tadi Bapak dapat pelanggan yang mana? Yang sulit tapi nggak sampai minta bantuan atasan kan, nggak sampai call friend kan, bisa terselesaikan langsung. Oke, nah ini kesimpulannya, salah satu ciri khas bisnis atau perusahaan yang bisa dikatakan baik adalah
Di saat perusahaan tersebut minim komplain dari pelanggan, dan andai kata ada komplain, maka keluhan atau komplain berikut ditangani secara serius. Tadi Pak Yusuf sudah menangani secara serius sampai dengan selesai ya permasalahannya. Baik, ya. Ketika keluhan pelanggan dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan solusi yang telah disepakati dan dijadwalkan berjalan sesuai dengan target, maka sebuah nilai plus untuk perusahaan. Nah, ini yang harus dipertahankan ya Pak Yusuf ya. Karena Bapak juga berada di suatu perusahaan dengan brand sangat terkenal di negara kita gitu ya, di Indonesia kan brand perusahaan Bapak itu sangat terkenal, jadi harus betul-betul mempertahankan kualitas dan bila perlu ditingkatkan. Itu yang tadi, yang kemarin Bapak sampaikan bahwa perusahaan Bapak bukan hanya sekedar menjual produk, tapi menjual jasa pelayanan ya Pak ya? Betul, seperti itu Iya. Ibu. Iya. Baik, jika tidak ada yang ingin Pak Yusuf sampaikan, saya atas nama pribadi sebagai trainer di managing complaint and review ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yusuf yang sudah meluangkan waktunya atas atensinya gitu ya mengikuti pelatihan ini. Semoga apa yang saya jelaskan selama 2 hari ini bisa dipahami dan bukan hanya sekedar dipahami ya Pak, dipraktekkan, diaplikasikan di keseharian. Karena tentunya setelah ini kan Pak Yusuf mendapatkan sertifikat ya dari PT Johnson ya, Mbak Ria dan Mbak Komariah ya. Nah, apabila Pak Yusuf sudah memiliki sertifikat pelatihan ini, ke depannya Pak Yusuf harus lebih baik. Bukannya kemarin tidak baik, tapi setelah mengikuti pelatihan ini dan mendapatkan sertifikat, berarti tanggung jawab Pak Yusuf harus lebih berat lagi nih. Harus bisa mempertanggungjawabkan sertifikat yang dipegang. Jadi bukan hanya sekedar pemegang sertifikat, tapi apa dari sertifikat tersebut sesuai atau tidak dengan praktek yang di lapangan. Jangan sampai punya sertifikat tapi tidak sesuai dengan apa yang Pak Yusuf kerjakan di lapangan gitu. Karena terkadang orang lain memandang kita apabila kita sudah mengikuti suatu pelatihan kompetensi kerja seperti ini kan merupakan suatu kompetensi kerja ya, dan Bapak mendapatkan sertifikat, itu ekspektasi orang lain itu akan berbeda kepada Pak Yusuf. Oh iyalah Pak Yusuf bagus karena Pak Yusuf sudah ikut pelatihan, Pak Yusuf punya dan itu dikuatkan lagi dengan sertifikat dari training center ini. Jadi semoga bisa amanah ya Pak Yusuf ya dalam bertugas sehari-hari dengan ilmu yang sudah Bapak dapati selama 2 hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada PT Johnson atas kesempatannya dalam penyajian training selama 2 hari ini. Jika ada kata-kata saya atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati Pak Yusuf, atau mungkin ada hal-hal yang masih kurang dimengerti, saya pribadi sih very welcome ya kalau Bapak mau ada pertanyaan lagi. Begitu baik. Pak. Saya juga terima kasih kepada Ibu Ria, Ibu Santi, sama Ibu Maria sih sudah membuat training ini buat saya, apalagi private nih, jarang-jarang Bu saya training private seperti ini. Seperti itu sih. Dan memang untuk informasi-informasi yang diberikan sih memang banyak hal yang baru, terutama untuk interpersonal saya dan juga memang untuk informasi-informasi terkait hospitality itu merupakan hal baru yang buat saya juga sih Bu. Dan tentunya dengan ada informasi baru ini saya juga coba nanti bakal share buat tim yang ada di sini supaya lebih baik ke depannya, seperti itu. Ya, baik. Semoga ya Pak Yusuf ya, semoga bermanfaat. Karena sebaik-sebaik kita adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, baik. Itu saja mungkin dari saya. Saya kembalikan kepada host kita, Mbak Ria. Terima kasih. Untuk sebelum saya tutup trainingnya, kita foto bersama dulu ya, Bu Santi, Pak Yusuf. Baik. Oh iya, terus satu lagi Mbak Ria, nanti saya akan kirimkan lembar feedback
Nanti bisa dikirimkan ke Pak Yusuf. Saya minta Pak Yusuf untuk menilai saya. Kalau tadi saya menilai Pak Yusuf, nanti ada lembar feedback yang saya meminta Pak Yusuf untuk menilai saya. Baik, Bu. Tidak mempengaruhi hasil sertifikat kok. Aduh. Baik Mbak Ria, silahkan.